Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Richard Adamius Syaloho. Di sini saya akan mempresentasikan poster saya yang dimana tentang kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Di sini sebagai tugas BUAS dari Ibu Yasmin, mata pelajaran manajemen sumber daya manusia. Yang pertama itu adalah pengertian K3. Kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 adalah upaya menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan bebas dari risiko kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Ketiga, bertujuan melindungi pekerja, meningkatkan produktivitas, dan mematuhi peraturan hukum melalui penerapan prosedur keselamatan, penggunaan alat perlindungan diri atau APD, serta pelatihan dan pengawasan rutin. Adapun di sini adalah analisis SWOT-nya, yang dimana strength atau kekuatannya. Yang pertama itu meningkatkan produktivitas karyawan dengan lingkungan kerja yang baik, aman, dan sehat. Yang kedua, mengurangi biaya terkait kecelakaan kerja seperti klaim asuransi atau kompensasi. Yang ketiga itu memperkuat reputasi perusahaan sebagai organisasi yang peduli terhadap kesejahteraan pekerja. Dan yang terakhir itu adalah memastikan kepatuhan terhadap peraturan K3 nasional dan internasional. Dan juga ada pun weakness atau kekurangan, yang dimana biaya awal yang tinggi untuk pelatihan, penyediaan alat perlindungan diri atau APD, dan infrastruktur K3. Yang kedua itu potensi resistensi dari karyawan terhadap prosedur baru atau penggunaan APD, memerlukan sumber daya untuk pemantauan dan evaluasi K3 secara berkelanjutan, dan juga kurangnya kesadaran atau prioritas K3 di beberapa perusahaan terutama skala kecil. Dan juga ada O yang itu opportunity. Yang pertama itu pemanfaatan teknologi modern seperti sensor dan IoT untuk mendeteksi resiko di tempat kerja. Yang kedua, adanya dukungan pemerintah melalui program pelatihan atau intensif K3. Yang ketiga itu meningkatnya kesadaran global tentang pentingnya keselamatan kerja, peluang. Dan yang terakhir itu peluang sertifikasi K3 internasional untuk meningkatkan daya saing perusahaan. Adapun threats-nya atau ancaman, yang pertama itu perubahan regulasi K3 yang cepat dapat menyulitkan adaptasi dan kepatuhan. Yang kedua, keterbatasan anggaran di perusahaan kecil untuk implementasi K3 yang memadai. Yang ketiga, ada risiko kecelakaan yang tetap ada meskipun standar K3 diterapkan. Dan yang terakhir adalah kekurangan tenaga ahli K3 di beberapa wilayah atau industri. Adapun conclusion atau solusinya yaitu untuk memperkuat K3, mulai dengan pelatihan interaktif, manfaatkan subsidi pemerintah, dan gunakan teknologi seperti aplikasi pelaporan bahaya atau sensor IoT untuk pantauan risiko. Dan juga menerapkan analisis risiko bentuk tim K3, dan diadakannya simulasi darurat untuk mengurangi kecelakaan sambil patuhi regulasi. Dan juga mengajukan sertifikasi ISO 45001, yang dimana itu adalah standar internasional untuk sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja atau K3, yang dimana standar ini memberikan kerangka kerja bagi organisasi untuk mengelola risiko dan juga meningkatkan kinerja K3, serta untuk melindungi karyawan dari cedera dan penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan. Penerapan ISO 45001 juga bertujuan untuk menciptakan tempat kerja yang lebih aman dan sehat bagi semua orang, dan juga mempromosikan komitmen K3 di media sosial dan memberi penghargaan karyawan patuh untuk bangun budaya keselamatan dan meningkatkan produktivitas untuk menguatkan reputasi. Sekian dan terima kasih.